terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6 ayat 15 sampai pada ayat 23. Kata firman Tuhan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harusnya menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesukaan semuanya itu ialah kematian. Sama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan dengan tema adalah kemerdekaan sejati. Jadi saudara, kalau kita kaitkan dengan bangsa ini sedang mengalami kemerdekaan, kita juga pernah dijajah, kita juga pernah diperbudak oleh satu produk yang namanya dosa, oleh satu pemimpin yang namanya iblis, oleh satu pribadi yang namanya dia bolos. Dari dia bolos ini, dari iblis ini, dia memproduksi satu produk yang namanya dosa. Dosa ini dikatakan membawa orang, bukan satu dua orang terbelenggu, tapi semua orang. Bahkan setiap anak-anak yang masih janin di dalam rahim ibu, mereka sudah diperhamba yang namanya dosa. Kalau kita hanya diperhamba oleh kekuasaan bangsa Belanda, negara Belanda, tetapi dosa kuasanya melebihi dari kekuatan seorang penguasa di dunia ini. Karena dosa tidak hanya membawa kebinasaan untuk saat ini, tapi membawa kebinasaan yang kekal. Sejak kapan dosa itu memperhamba manusia? Sejak Adam ada di bumi ini. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma. Roma pasal 5 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-14. Demikian kata firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada dosa, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau ia tidak ada hukum Taurat. Ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga ke atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dikatakan di ayat ini, sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang tidak berbuat dosa, dosa itu menjalar masuk. Kalau COVID itu hanya menjalar per orang, tapi dosa itu menjalar. Seorang bapak, kalau dia seorang pembunuh, seorang pencuri, kalau dia tak bertobat, maka dosa itu akan diwariskan kepada anaknya. Kalau
seorang ibu dia hidup di dalam dosa perzinahan, dia hidup dalam seks pelacuran, dia akan mewariskan kepada keturunannya. Dan itu turun-temurun, saudara. Dari mulai Adam, Musa, kemudian generasi Nuh, sesudah Nuh, turun-temurun sampai kita di zaman ini yang tidak berbuat dosa, kita juga diperhamba. Kira-kira berapa lamakah, terima kasih, berapa lamakah kita dijajah, diperhamba oleh dosa, sampai hari ini orang tidak menyadari bahwa produk dosa itu sedang memperhamba. Dan saudara, banyak orang pertanyakan, oh, tidak, kalau Alkitab tidak menulis berarti itu bukan dosa. Percaya bahwa Alkitab ini diilhamkan oleh Allah, baik secara lisan maupun secara teks. Artinya bahwa tidak semua yang dihilangkan Allah itu ditulis. Contoh, rokok. Apakah rokok itu dosa atau tidak? Dosa. Kenapa? Karena rokok itu bisa menyebabkan orang apa? Serangan jantung. Minuman keras, semakin banyak kita minum, menyebabkan juga jantung. Makanya saudara, ketika kita tahu bahwa ini suatu larangan, lalu kita melanggar, kita berbuat, pada waktu terjadi sebuah akibat yang fatal, kita mulai menuduh orang, kita mulai berasumsi orang, oh ini karena didukunin orang, oh ini karena dikasih racun orang. Kita sendiri yang meracuni diri kita. Kita sendiri perhamba yang namanya dosa. Makanya saudara, bukan hanya itu. Kalau kita mau lihat realita kehidupan ini, saudara, kita ini berjuang bukan hanya untuk mendapatkan rupiah supaya kita makan. Sebetulnya perjuangan kita yang sesungguhnya berjuang melawan musuh dalam diri kita. Rasul Paulus saja dia mengatakan ada duri di dalam daging. Dia berjuang. Kemerdekaan yang sejati adalah bagaimana saudara keluar dari setiap ikatan. Jadi kalau merdeka cuma karena tidak ada beras, saudara berjuang dapat beras, itu bukan merdeka. Kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu saya yakin tahu apa yang sedang memperhamba Bapak Ibu saat ini. Coba diklik. Nah, saya menjelaskan di sini ada beberapa hal. Saya menggambarkan di sini bahwa pada waktu saudara hidup di dalam dosa, sebetulnya secara tidak sadar kita sedang menyerahkan hidup kita kepada iblis. Karena saudara, saya percaya, kita semua percaya bahwa produk dosa itu tidak berasal dari Bapa segala terang atau Tuhan Yesus. Tapi dosa itu produknya berasal dari siapa? Bapa segala pendusta, itu iblis. Saudara, pada waktu saudara hidup di dalam dosa, sebetulnya kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita untuk taat kepada iblis. Saudara lihat yang kedua, ketika saudara menyerahkan hidup ini, saudara Bapak Ibu, kita menyerahkan hidup kepada iblis, maka yang terjadi adalah iblis mulai menguasai hidup kita. Dengan kata lain, iblis mulai mengikat kita. Iblis mulai bergulat dengan hidup kita. Makanya saudara, tidak ada heran saudara begitu banyak orang tidak sulit keluar yang namanya dosa perbudakan, pencurian, penipuan, seks, narkoba. Kenapa? Karena pada waktu sebetulnya dia melakukan dosa, dia sedang menyerahkan hidupnya kepada iblis. Dan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada iblis, ia mulai menguasai dirinya. Oh saudara-saudara, bukan hanya orang-orang tua dewasa, orang-orang muda sedang diperhamba oleh teknologi yang canggih. Sebetulnya perzinahan yang paling banyak ditransaksi di zaman modern ini adalah melalui apa? Teknologi. Dulu orang mau pergi di rumah tenda biru, sembunyi. Sekarang orang cuma main ketik. Sudah ada linknya masing-masing, tinggal baku janji nomor, selesai. Kalau kita berbicara antikris, satu pemerintahan yang palsu nanti yang ingin menguasai pemerintahan Tuhan, itu akan terjadi bukan sekarang. Tapi kita sekarang dipersiapkan oleh Tuhan bagaimana kita membangun sebuah dasar. Kita harus merotokkan dasar yang lama, yaitu dosa.
Dosa bukan hanya itu, nipu orang, dustai orang. Bapak Ibu jangan remehkan dosa itu sekalipun kecil, tapi dampaknya, akibatnya sangat besar. Orang kalau suka membohong orang, dia akan terus diperhamba yang namanya dosa pembohong. Dia kalau suka pendusta, dia akan terus diperhamba oleh roh pendusta. Kalau dia seorang pencuri, dia akan terus diperhamba. Kenapa saya mengatakan? Karena pada waktu orang itu berbuat menipu, berdusta, merokok, miras, pesta pora, saudara harus tahu bahwa dia sedang menyerahkan hidupnya kepada iblis. Dan roh-roh itu, karakter itu menguasai dirinya. Makanya saudara, saya lihat ada banyak orang yang sedang ada di sini. Kalau pesta duniawi, biar demam tinggi, biar dia sakit, dia harus pergi. Tapi kalau pesta Tuhan, sakit giginya, asam lambung. Saudara, saya melihat bahwa ketika orang itu dikuasai oleh iblis, maka hal-hal kebenaran dia tidak sukai, tapi hal dosa itu dia prioritas.